Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata Islam. Apa itu Islam? Apa itu Nabi dan Rasul? Apa saja kerangka dasar agama Islam? Dan apa agama Samawi? Apa itu Islam? Islam sendiri berasal dari kata aslama dengan arti sifat yang tunduk patuh. Islam menurut bahasa adalah tunduk, patuh, damai, tenang, kebahagiaan tertinggi. Sedangkan menurut istilah adalah menghambakan diri kepada Allah dengan beribadah sebagaimana yang diperintahkan kepada para nabi. Dalam pengertian lain, Islam berarti serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab suci. Orang yang beragama Islam disebut muslim, dan tempat beribadah orang Islam disebut masjid. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Islam adalah agama dengan penganut terbanyak kedua di dunia. Dalam sebuah penelitian tahun 2023, Islam memiliki kurang lebih 2 miliar penganut yang membentuk sekitar 24% populasi dunia. Sedangkan jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa. Apa itu Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul adalah seorang manusia yang diutus dan diberi petunjuk oleh Allah. Perbedaannya adalah Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikannya kepada umatnya. Setidaknya ada 124.000 nabi dan 313 rasul yang telah diutus oleh Allah untuk umat manusia. Hanya 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Allah telah menurunkan 4 nabi sekaligus dengan 4 kitabnya. Yang pertama adalah Nabi Musa dengan kitabnya Taurat. Yang kedua adalah Nabi Daud dengan kitabnya Zabur. Yang ketiga adalah Nabi Isa dengan kitabnya Injil. Dan yang keempat adalah Nabi Muhammad dengan kitabnya Al-Quran. Apa saja kerangka dasar ajaran Islam? Di pembahasan kali ini, saya akan sedikit mengulang-ulang penjelasannya, supaya kita paham dan tidak keliru dalam memahaminya. Karena untuk sebagian kalangan, di pembahasan kali ini agak sulit dalam memahami. Perlu juga dipahami bahwa rukun atau kerangka dasar ajaran Islam itu ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dari 3 konsep dasar ini, para ulama mengembangkannya menjadi 3 konsep kajian. Konsep Islam melahirkan konsep kajian syariah, konsep iman melahirkan konsep kajian akidah, dan konsep ihsan melahirkan konsep kajian akhlak. Islam. Sebagaimana yang telah dibahas, Islam berarti serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab suci. Rukun Islam. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari amana yu'minu imanan yang mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Menurut Imam Abu Hanifah, iman ialah mengikrarkan dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Menurut Hasbi As-Siddiqi, iman ialah mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan anggota tubuh. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, iman adalah ucapan diiringi dengan ketulusan niat dan dilandasi dengan berpegang teguh kepada sunnah. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan iman adalah membenarkan segala sesuatu, baik berupa perkataan, hati, maupun perbuatan. Sesuai dengan hadis Rasulullah, bahwasanya ada 6 rukun iman yang harus diyakini untuk menjadi seorang Islam yang sempurna dan menjadi seorang hamba Allah yang ihsan nantinya. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikatnya. Ketiga, beriman kepada kitabnya. Keempat, beriman kepada rasulnya. Kelima, beriman kepada hari akhirat. Keenam, beriman dengan kadar baik dan buruk. Ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan baik. Menurut istilah dari beberapa pendapat para ulama, yang pertama, Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan bahwa
Ihsan ialah selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah dalam segala ibadah yang terkandung di dalam iman dan Islam, sehingga seluruh ibadah seseorang hamba benar-benar ikhlas karena Allah. Yang kedua, menurut Imam Nawawi, ihsan adalah ikhlas dalam beribadah dan seorang hamba merasa selalu diawasi oleh Tuhan dengan penuh khusyuk. Selanjutnya, konsep iman melahirkan konsep akidah. Akidah. Secara bahasa, akidah berarti ikatan, keyakinan, atau keimanan. Dengan demikian, akidah adalah dasar keyakinan umat Islam pada seluruh aktivitas dalam kehidupannya. Akidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas 6 dasar keyakinan atau biasa yang disebut dengan rukun iman, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, mudahnya begini. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan umat Islam, yang mana keyakinan ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ada 6 keyakinan atau biasa disebut dengan rukun iman. Rukun itu sendiri ada yang mengartikannya sebagai pilar, sendi, atau dasar untuk melakukan sesuatu. Jadi rukun iman ini bisa dikatakan juga sebagai dasar keyakinan umat Islam. Dan sebagai muslim, wajib meyakini ke-6 rukun iman tersebut, seperti percaya kepada Allah, pada malaikat, dan seterusnya. Dari ke-6 rukun iman tadi, untuk mempermudah pemahaman kita sebagai masyarakat awam, para ulama mengembangkan suatu ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Dari ilmu tauhid ini kita belajar bagaimana cara beriman kepada Allah, atau bagaimana cara kita percaya kepada Allah, apa saja yang harus kita lakukan untuk beriman, apa saja yang wajib, mustahil, dan jaiz pada Allah. Bagaimana beriman pada malaikat, bagaimana beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada kadar baik dan kadar buruk, itu semua dipelajari dalam ilmu tauhid. Ada juga yang menamainya ilmu kalam, usuluddin atau teologi Islam. Syariah. Konsep Islam melahirkan konsep syariah. Secara bahasa, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti. Secara istilah adalah semua peraturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun sunnah Rasul. Konsep ihsan melahirkan konsep akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara istilah, Dr. Ahmad Amin mendefinisikan akhlak sebagai suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada sebagian lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Akhlak merupakan konsep kajian terhadap ihsan. Ihsan merupakan ajaran tentang penghayatan akan hadirnya Tuhan dalam hidup, melakukan penghayatan diri ketika sedang beribadah di depan Tuhannya. Islam juga merupakan suatu pendidikan atau latihan untuk mencapai kesempurnaan Islam dalam arti sepenuhnya, atau kafah. Sehingga ihsan merupakan puncak tertinggi dari keislaman seseorang. Ihsan ini baru tercapai kalau sudah dilalui oleh tahapan sebelumnya, yaitu iman dan Islam. Orang yang mencapai predikat ihsan ini disebut muhsin. Dalam kehidupan sehari-hari, ihsan tercermin dalam bentuk akhlak yang mulia. Inilah yang menjadi misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW, seperti yang pernah ditegaskan dalam hadisnya, "Innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Agama Samawi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada 3 agama Samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Agama Samawi adalah agama yang turun dari langit berdasarkan wahyu Tuhan. Yang pertama ada Yahudi. Yahudi sendiri berasal dari nama anak Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Dalam penyebutan lainnya, Yahuza atau Yehuda. Keturunan Yahuda disebut Yahudi. Nama suku dijadikan nama agama. Adapun sapaan lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Keturunan Israel disebut Bani Israel. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk Bani Israel dan membawa kitab Taurat sebagai pegangan hidup.
Lambat laun, kitab Taurat dijadikan pedoman hidup oleh bangsa Yahudi hingga sekarang. Kristen. Para ilmuwan menduga keras bahwa pada zaman Nabi Isa, bahasa pada zaman Nabi Isa adalah bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Perlu saya jelaskan bahwa dalam bahasa Ibrani, Isa disebut Isua atau Yesua atau Isa. Dalam bahasa Aramnya disebut Isu, dan dalam bahasa Arab disebut Isa. Nah, dari mana panggilan Yesus? Dulu pengikut Isa yang pertama-tama kali, termasuk diantaranya adalah orang Yunani. Mereka menyebut Isa dengan sebutan Yesus, dan dalam bahasa Inggris mereka menyebut dengan Jesus. Sehingga dengan seiring perkembangannya zaman, kita sering mendengar dengan kata-kata Yesus. Sedangkan Kristus atau Christ berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang diurapi. Yang diurapi dalam bahasa Ibrani adalah Al-Masiyah. Yang diurapi dalam bahasa Aram adalah Al-Masih atau Masih. Dan dalam bahasa Arab disebut Al-Masih. Ada beberapa panggilan Isa Al-Masih dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Dalam bahasa Yunani, Yesua Christ atau Yesua Kristus. Dalam bahasa Ibraninya, Isua Al-Masiyah, dan dalam bahasa Aram, Isu Al-Masih. Jadi antara Yesus Kristus, Isa Al-Masih hanyalah perbedaan bahasa saja, yang mana orangnya itu saja. Hingga sekarang populer dengan nama Yesus Kristus. Agama Kristen atau agama Nasrani. Dalam sebuah catatan, kata Kristen diambil dari bahasa Prancis kuno yang asal katanya adalah Kristus, dan nama lain dari agama Kristen ini adalah Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah yang artinya Nazaret, yaitu kampung Nabi Isa. Hanya beda bahasa saja untuk Kristus, Christ atau Kristen ini. Umat Islam mempercayai bahwa Isa adalah seorang nabi dan tidak mati di kayu salib dan akan datang kembali. Sedangkan umat Nasrani meyakini bahwa Isa sebagai Tuhan dan mati di kayu salib serta akan datang kembali. Wallahu a'lam bishawab.